Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa hebat yang soleh dan soleha. Jangan berpangku tangan dan terpaku. Terus semangat meski belajar dari rumah. Ibu yakin kalian memang anak hebat kan? Yang soleh dan soleha juga berbakat. Semangat terus untuk menuntut ilmu dan jaga kesehatan. Dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu teratur makan dengan makanan yang sehat dan bergizi. Selalu rajin olahraga dan juga berjemur di bawah sinar matahari pagi antara jam 9 dan jam 11 siang. Selalu beribadah sesuai dengan ajaran agama yang kalian anut. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa mohon kesehatan, perlindungan, dan ridho Allah dimanapun kita semua berada. Dan satu lagi, selalu berpikiran positif, yakinkan bahwa kita bisa melawan COVID-19 sehingga kita dapat kembali beraktivitas normal yang sehat. Anak-anakku, siswa hebat yang soleh dan soleha, pada video pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan soal matematika kelas 9 semester ganjil bab kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Bila pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan metode pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat, pada video ini Ibu akan membahas bagaimana mencari faktor-faktor persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Mari anak-anakku siswa hebat yang soleh dan soleha, bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC? Ingat, pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan rumus ABC seperti apa. Ada yang ingat? Iya, bagus. Rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat X1, X2 didapat dengan cara negatif B ditambah dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Untuk mendapatkan X1 berarti negatif B-nya ditambah akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sedangkan untuk mendapatkan X2 negatif B dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ingat kan itu anak-anak? Ya, bagus. Kita lanjut anak-anakku sekalian. Mari anak-anakku sekalian, siswa hebat yang soleh dan soleha, silakan buka LKS kalian dan buku latihan kalian. Tentunya kalian sudah mengerjakan soal LKS halaman 25 pada minggu lalu. Untuk itu, sama-sama kita cocokkan jawabannya ya. Nomor 1. X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Ingat anak-anakku, pada video sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini berarti X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Koefisien dari X kuadrat itu tidak ada tulisan berarti 1. Artinya nilai A-nya adalah 1. Sedang koefisien dari X itu 2. Artinya nilai B-nya adalah 2. Dan C-nya atau konstantanya adalah 8. Kenapa Ibu C dituliskan dengan negatif 8? Karena operasinya di sini adalah pengurangan. Tentunya nanti ke depannya 8 ini akan menjadi negatif. Kalau kita rubah operasinya menjadi penjumlahan, maka 8-nya akan menjadi negatif. Karena X kuadrat ditambah 2X ditambah negatif 8. Begitu. Karena ingat, bentuk umum persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C. Maka dia menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah negatif 8 sama dengan 0. Paham, nak? Iya. Lanjut, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah tahu punya nilai A1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Apa yang dikeluarkan? Rumusnya. Mencari X1, X2. Faktor-faktornya itu apa saja coba? X1, X2 digunakan rumus negatif B ditambah dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Lalu langsung saja kita rubah nilai-nilai dari variabel-variabel ada di sini dengan nilai yang sudah ada. Negatif B, karena B-nya 2 berarti negatif 2. Ditambah dikurang B kuadrat berarti 2 kuadrat. Dikurang 4AC berarti 4-nya tetap dikali 1 dikali negatif 8. 2A berarti 2 dikali 1 karena A-nya punya nilai 1. Lanjut. Berarti negatif 2 ditambah dikurang akar 2 kuadrat itu 4. Negatif 4 dikali 1 dikali negatif 8 berarti positif 32. Berarti 2 dikali 1, 2. Maka X1, X2 negatif 2 ditambah dikurang akar 4 ditambah 32.
Berapa akar 4 ditambah 32? Akar 36. Lalu dibagi 2. Berarti negatif 2 ditambah dikurang akar 36 dibagi 2. Berapa akar 36? Akar 36 adalah 6. Berarti untuk mencari X1, X2, negatif 2 ditambah dikurang 6 dibagi 2. Maka untuk X1-nya negatif 2 ditambah 6. Berapa coba? Iya, 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Untuk X2-nya dikurang. Negatif 2 dikurang 6. Negatif 8. Dibagi 2, negatif 4. Siapa yang betul jawabannya? Iya, bagus. Semua ya, kalian benar semua. Nomor 2 coba. Nomor 2, 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 sama dengan 0. A-nya punya nilai 2, B-nya 5, dan C-nya negatif 12. Seperti tadi sama. Keluarkan rumusnya. Berarti X1, X2 sama dengan min B ditambah dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka negatif 5 ditambah dikurang 5 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali negatif 12 dibagi 2 dikali 2. Berarti X1, X2 negatif 5 ditambah dikurang akar dari 2. 5 pangkat 2, 25. Negatif 4 dikali 2 dikali negatif 12, positif 96. 2 dikali 2, 4. Berarti negatif 5 ditambah dikurang akar dari 25 ditambah 96. Berapa? 121. Maka negatif 5 ditambah dikurang akar dari 121 dibagi 4. Akar dari 121 berapa? 11. Berarti negatif 5 ditambah dikurang 11 dibagi 4. Sama dengan tadi, berarti X1-nya berapa? X1-nya negatif 5 ditambah 11. Berapa? 6. 6 dibagi 4. 6 per 4. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Berarti 3 per 2. Sedangkan X2-nya negatif 5 dikurang 11. Jadi negatif 16. Negatif 16 dibagi 4, negatif 4. Siapa yang betul? Ya, bagus. Lanjut. Mudah bukan? Mudah, anak pinter. Kita ke soal berikutnya. Baiklah, anak-anakku siswa hebat yang soleh dan soleha. Kita lanjut. Masih di soal LKS halaman 25. Soal ketiga, kita diminta menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini. Kita punya soal 4x kuadrat tambah 12x ditambah 9 sama dengan 0. Ingat, yang tadi A-nya punya nilai 4, B-nya punya nilai 12, C-nya punya nilai 9. Karena kita sedang membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC, yuk kita cari dulu faktor dari persamaan kuadrat ini. X1, X2-nya berapa? Lebih mudah itu, coba. Iya, tinggal langsung masukkan seperti tadi, berarti iya, karena A-nya punya nilai 4, B-nya punya nilai 12, dan C-nya punya nilai 9, maka negatif 12 ditambah dikurang akar dari 12 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 9. Dibagi 2 dikali 4. Berapa hasil akhirnya? Langsung saja. Iya, hasil akhirnya X1 dan X2 punya nilai yang sama. Sama-sama negatif 3 per 2. Coba kita buktikan dulu. Kalau dengan melihat determinannya. Bagaimana rumus determinan? Pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berapa? 12 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 9. 12 kuadrat 144. 4 dikali 4 dikali 9, 144. Berarti 144 dikurang 144 adalah 0. Artinya D-nya sama dengan 0. Berarti mempunyai dua akar real kembar. Sama. Coba lihat, sudah kita buktikan bukan? Iya, mudah kan? Hebat. Siapa yang betul? Memang anak hebat kalian semua. Nomor 4. Masih sama soalnya X kuadrat ditambah 2X dikurang 4 sama dengan 0. Kita menentukan jenis-jenis akarnya. Bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan negatif 4. Seperti tadi boleh kita cari dulu biar nanti pembuktiannya. Berapa X1-nya? Iya, negatif 2 ditambah 4 akar 5. Ingat, ini bentuk akar. Pada bab pertama kita sudah belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Cara menyelesaikannya juga kalian sudah bisa. Langsung saja, akarnya merupakan negatif 2 ditambah 4 akar 5. Itu penyederhanaan dari akar 20 dibagi 2. Nah, X2-nya negatif 2 dikurang 4 akar 5 per 2. Kita cari determinannya. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 4. 2 kuadrat, 2 dikali 2, 4. 4 dikali
1, 4 dikali negatif 4. Negatif 16 dikurang negatif 16, akhirnya jadi 4 ditambah 16, jadi 20. Berarti D-nya lebih besar dari 0. Maka kalau D-nya lebih besar dari 0, mempunyai 2 akar real dan berlainan. Lihat, di jawaban kita tadi, akarnya berlainan bukan? Iya, bagus. Kalian memang anak hebat. Kita lanjut, nak. Soal masih di LKS halaman 25 nomor 5. Persamaannya 2x kuadrat ditambah x ditambah 5 sama dengan 0. A-nya punya nilai 2, B-nya punya nilai 1, dan C-nya punya nilai 5. Masih seperti tadi, kita cari dengan cara yang sama. Maka kita dapatkan bahwa x1 negatif 1 ditambah negatif akar dari negatif 39 dibagi 4. Dan seterusnya. Maka kita lihat determinannya B kuadrat dikurang 4AC per sama dengan 1 dikurang 4 dikali 2 dikali 5. 1 dikurang 40. 4 kali 2 kali 5 kan 40. 1 kuadrat 1. 1 dikurang 40 negatif 39. Berarti D-nya lebih kecil dari 0. Berarti apa? Tidak mempunyai akar. Karena apa? Karena akar negatif itu merupakan bilangan tidak nyata atau imajiner. Akar negatif 39 itu tidak nyata. Berarti dia tidak mempunyai akar untuk soal nomor 5. Lanjut. Soal nomor 6. 24 dikurang 5x dikurang x kuadrat sama dengan 0. Nah ini posisinya dibalik. C dulu, C ditambah BX ditambah AX kuadrat. Berarti kita pindahkan posisinya dulu. Menjadi negatif X kuadrat dikurang 5X ditambah 24. Berarti A-nya punya nilai negatif 1, B-nya negatif 5, C-nya 24. Maka akar-akarnya X1-nya negatif 5 ditambah akar dari 124 dibagi negatif 2. Untuk X2-nya negatif 5 dikurang akar dari 124 dibagi negatif 2. Kita cari determinannya. B kuadrat dikurang 4AC berarti negatif 5 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 1 dikali 24. 25 ditambah 96 berarti D-nya 124. Berarti D-nya lebih besar dari 0 artinya mempunyai 2 akar real dan berlainan. Coba lihat, yang satunya ditambah, yang satunya dikurang. Bisa dipahami anak-anak? Iya. Lanjut anak-anakku sekalian ke soal LKS halaman 25, soal nomor 7. Soalnya 10y kuadrat dikurang 43y ditambah 12 sama dengan 0. Kita tahu bahwa A sama dengan 10, B sama dengan negatif 43, dan C-nya 12. Seperti biasa kita cari pakai rumus ABC, Y1, Y2, min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Mau persamaannya itu pakai variabel X, variabel Y, akan sama saja. Tetap kita cari pakai rumusnya negatif B ditambah dikurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Maka setelah dimasukkan nilai-nilainya akan mendapat Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 3 per 10. Maka kalau determinannya B kuadrat dikurang 4AC sama dengan negatif 43 kuadrat dikurang 4 dikali 10 kali 12. Berarti 1849 dikurangi 480. 3569. D-nya berarti lebih dari 0. Berapa itu? Mempunyai 2 akar yang real. Karena Y1-nya 4 dan Y2-nya 3 per 10. Dia merupakan akar-akar real. Mudah bukan? Ya, mau dibalik cari D-nya dulu, boleh. Pak cari akar-akarnya dulu juga boleh. Sama saja. Yang penting kita buktikan bahwa persamaan 10y kuadrat dikurang 43y ditambah 12 sama dengan 0 merupakan persamaan yang akar-akarnya mempunyai 2 akar real. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, tentukan nilai M jika persamaannya mx kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0 yang mempunyai akar-akar real berbeda. Nah, untuk akar-akar real berbeda berarti D-nya harus lebih dari 0. Ingat, A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 1. Lebih mudah kalau kita mencari dengan cara memfaktorkan. Kita cari dua bilangan kalau dikalikan menghasilkan 1 dan kalau dijumlahkan menghasilkan 2. 1 dengan 1 ini sudah benar kita masukkan. Sekarang untuk mendapatkan nilai M-nya bagaimana? Iya, kita cari M-nya. Ingat yang kemarin sudah di video sebelumnya sudah kita buat. Bagaimana menyelesaikan
atau mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan memfaktorkan, ya kan? Metode memfaktorkan. Maka kita dapati di sini M-nya sama dengan negatif 3. Kenapa harus negatif? Kalau M-nya kita masukkan nilai positif, maka untuk determinannya tidak akan lebih dari 0. Karena kan B kuadrat dikurang 4AC, nah B-nya saja 2, 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4, dikurang 4AC. C-nya 1, 4 kali 1, 4. Kalau dia 1 misalnya, berarti determinannya 0, ya kan? Maka dia tidak mempunyai akar yang berbeda. Kalau yang mempunyai akar beda, untuk D-nya lebih dari 0. Untuk mendapatkan D lebih dari 0, maka M-nya harus negatif. Kita bisa ambil bilangan satu per satu, nanti kita temukan. Kalau kita ambilnya 2, tidak akan menyelesaikan. Kalau ambilnya 3, negatif 3, maka terbukti bahwa dia mempunyai akar real berbeda. X1-nya 1, X2-nya 1 per 3. Atau boleh dibalik, X1-nya 1 per 3 dan X2-nya sama dengan 1. Terbukti, maka nilai M adalah negatif 3. Lanjut, nak. Mudah bukan? Bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup mudah bukan? Ibu yakin kalau kalian rajin mengerjakan soal-soal, kalian akan terbiasa menemukan hal-hal baru dan nanti akan menemukan sendiri bagaimana menyelesaikan soal yang kalian temukan itu. Sekarang kita masih di soal LKS halaman 25. Soal ke-9. Tentukan nilai P jika 2x kuadrat ditambah PX ditambah 2 sama dengan 0 yang mempunyai akar-akar sama berbeda. Nah, kalau dia punya akar sama dan berbeda, berarti D-nya harus sama dengan 0. Kita punya A sama dengan 2, B sama dengan P, dan C sama dengan 2. Persamaannya 2x kuadrat ditambah PX ditambah 2. Nah, kita cari dua bilangan kalau dikalikan menjadi 2, kalau dijumlahkan menjadi berapa? Iya, karena si 2 dikali 2 sama dengan 4, berarti kita ambilnya 2x ditambah 2. Faktor dari 2 kan 1, 2. Maka persamaannya akan menjadi 2x ditambah 2 sama dengan 0. Yang pertama, X1-nya berarti X2-nya negatif 1. Bukti B-nya sama dengan P. P-nya berapa? P-nya sama dengan 4. Kalau P-nya sama dengan 4, berarti determinannya adalah 0. Cukup mudah bukan anak-anakku sekalian? Iya, Ibu yakin kalian memang anak hebat. Terus belajar, jangan lupa berdoa, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila ada hal yang belum jelas, silakan kalian bisa bertanya. Terima kasih sekali lagi. Cukup sekian. Ketemu lagi kita di video-video berikutnya. Salam sehat, salam sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.